Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Diki Afandi dari Angkatan 2016 dengan BP 1610843011. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing yang telah mengantarkan saya dan membimbing saya dalam skripsi ini yang telah mencapai kepada tahap ujian kompre. Pembimbing satu saya, Ibu Dr. Desna Aromatika SAP MAP, dan pembimbing dua yaitu Bapak Malse Yulifesra Esos MSI. Selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu tim penguji yang telah bersedia dan berkenan untuk menguji skripsi saya ini yang berjudul Manajemen Transportasi Trans Padang oleh Perumda dalam kurung Perusahaan Umum Daerah PSM dalam kurung Padang Sejahtera Mandiri. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1 latar belakang, yaitu transportasi memiliki peranan yang penting dalam kehidupan manusia. Dengan adanya transportasi, perpindahan seseorang dari satu tempat ke tempat lainnya menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Transportasi memiliki peranan yang sangat vital, sehingga transportasi termasuk ke dalam sektor yang menjadi perhatian lebih dari pemerintah. Di antara beberapa transportasi yang beroperasi, angkutan massal tidak kalah pentingnya untuk menjadi perhatian, karena angkutan massal bisa menjadi salah satu alternatif atau solusi untuk mengurai kepadatan kendaraan di jalan raya. Kota Padang merupakan kota terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Selain itu, Kota Padang juga merupakan pintu gerbang barat dari Samudra Hindia. Kota Padang sebagai pusat pemerintahan Sumatera Barat menjadikannya kota yang termasuk padat penduduk dan padat kendaraan. Salah satu transportasi yang tersedia di Kota Padang yaitu Trans Padang, yang merupakan layanan angkutan massal bus rapid transit atau BRT. Bus ini mulai beroperasi pada tahun 2014. Jika dilihat dari jumlah penumpang Trans Padang pada tahun 2021 mengalami lonjakan dan penurunan jumlah penumpang, sehingga hal ini dinilai animo penumpang tergolong tidak meningkat secara signifikan. Hal tersebut bisa dilihat dari data penumpang tahun 2021 sebagai berikut. Di sini peneliti memaparkan jumlah penumpang Trans Padang tahun 2021 dimulai dari bulan 1 sampai bulan 12 atau bulan Desember. Di sini terlihat terjadi penurunan dan pelonjakan jumlah penumpang yang tergolong tidak stabil. Jumlah penumpang untuk umum itu berjumlah sekitar 1.031.277 penumpang dan pelajar 320.314 penumpang. Sehingga jika ditotal keduanya berjumlah 1.351.591 penumpang. Nah, pada tanggal 1 Januari 2021 melalui Perwako nomor 13 tahun 2020, pengelolaan Trans Padang resmi berpindah kepada Perumda PSM. Yang sebelumnya pengelolaan Trans Padang dikelola oleh UPT Trans Padang Dinas Perhubungan Kota Padang. Nah, secara garis besar, Perumda PSM sepenuhnya menjadi pihak pengelola Trans Padang dengan diawasi oleh Dinas Perhubungan sebagai sekaligus menjadi jembatan bagi pemerintah dan Perumda PSM. Pemerintah Kota Padang sendiri yaitu diwakilkan oleh Wali Kota Padang menjadi KPM atau kuasa pemilik modal. Dalam artian semua aset, semua keseluruhan modal Trans Padang itu merupakan milik pemerintah Kota Padang. Nah, berdasarkan peraturan Wali Kota Padang nomor 9 tahun 2021, Trans Padang memiliki 6 koridor. Namun sampai tahun 2021 dan awal tahun 2022 atau sampai tulisan ini ditulis, koridor yang baru beroperasi masih 2 koridor, yaitu koridor 1 dan koridor 4. Jadi halte Trans Padang ini terbagi atas 2 tipe. Tipe pertama halte permanen, tipe kedua halte non permanen. Untuk koridor 1 tipe halte permanen berjumlah 42 halte dan halte non permanen 32 halte, sehingga jumlahnya menjadi 74 halte. Untuk koridor 4
Halte permanen sebanyak 15 halte dan halte non permanen sebanyak 66 halte, sehingga jika ditotal keduanya menjadi 81 halte. Untuk jumlah bus Trans Padang, Koridor 1 memiliki bus sebanyak 25 bus dengan rincian bus aktifnya 20 unit dan bus cadangan 5 unit. Nah, ini kenapa ada bus aktif dan bus cadangan? Karena jika bus aktif ini mengalami kendala di jalan atau kerusakan dan lain sebagainya, akan langsung digantikan oleh bus cadangan yang ada 5 buah ini untuk koridor 1. Sehingga pelayanan tetap stabil. Selanjutnya untuk koridor 4, jumlah bus semuanya berjumlah 10 bus, tetapi bus cadangannya tidak disediakan. Nah, di sini peneliti mencoba menjelaskan beberapa permasalahan pengelolaan Trans Padang. Yang pertama yaitu keterlambatan pembayaran gaji sopir dan pramugara. Hal ini peneliti dapatkan dari beberapa portal media online yang mengabarkan, yang memberitakan bahwa keterlambatan gaji sopir dan pramugara ini masih sering terjadi, sehingga terjadi mogok kerja, dan ini akan berdampak kepada pengelolaan Trans Padang itu sendiri. Sehingga peneliti tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan Trans Padang tersebut. Yang kedua, pelanggaran peraturan penggunaan dalam mengakses Trans Padang. Di dalam bus Trans Padang itu sudah disediakan tempat duduk yang sudah dibagi antara tempat duduk perempuan dan tempat duduk laki-laki. Akan tetapi waktu peneliti mencoba turun ke lapangan untuk melihat bagaimana kondisi bus Trans Padang dan penumpang, yang terjadi di tempat duduk laki-laki diduduki oleh perempuan, dan sebaliknya tempat duduk perempuan ditempati oleh laki-laki, dan hal ini tidak ditegur oleh pramugara. Selanjutnya, area gedung administrasi tidak strategis. Nah, sebenarnya karena Perumda PSM ini memiliki 2 koridor yang aktif, otomatis setiap koridor memiliki kantor administrasinya masing-masing dan poolnya juga masing-masing. Peneliti mendapatkan di koridor 1 lokasi pool, bengkel, tempat pencucian dan kantor administrasinya itu tidak ditempatkan dalam satu tempat, melainkan gedung kantor administrasi koridor 1 ini berada di air tawar, sedangkan pool sekaligus untuk menjadi bengkel dan pencucian itu berada di Simpang Kalumpang. Permasalahan selanjutnya yaitu jadwal pengoperasian yang tidak terjadwal. Maksudnya di sini yaitu di koridor 4 penumpang banyak mengeluhkan tentang jadwal pengoperasian Trans Padang ini. Kadang penumpang sudah menunggu beberapa waktu, akan tetapi bus Trans Padang ternyata tidak beroperasi. Atau kadang memang Trans Padang pada hari itu beroperasi, akan tetapi jarak antara mobil yang pertama dan mobil selanjutnya itu sangat jauh, sehingga penumpang menunggu terlalu lama. Selanjutnya, kurang sosialisasi tentang pembayaran elektronik kepada penumpang. Hal ini peneliti dapatkan waktu survei awal penelitian, yaitu ada beberapa penumpang yang tidak mengetahui ternyata pembayaran Trans Padang itu melalui elektronik seperti Brizi, GoPay dan sejenisnya. Selanjutnya, sarana dan prasarana tidak sesuai dengan standar. Untuk fasilitas halte dan bus itu diatur oleh Perwako nomor 127 tahun 2020 tentang standar pelayanan minimum. Di sana dituliskan bagaimana spek-spek dan spek bus yang harus dipenuhi oleh Perumda PSM, dan itu dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang. Akan tetapi di lapangan fasilitas halte dan bus tersebut belum dipenuhi sepenuhnya oleh Perumda PSM. Selanjutnya, tidak ada jadwal rapat rutin sebagai bentuk evaluasi. Perumda PSM sudah melakukan beberapa evaluasi melalui rapat, akan tetapi rapat tersebut tidak dijadwalkan secara rutin. Sehingga untuk evaluasi, peneliti nilai dengan tidak adanya rapat rutin yang terjadwal, hal itu akan menyebabkan pengelolaan kurang maksimal terhadap Trans Padang.
Dari beberapa permasalahan tersebut, sehingga peneliti tertarik untuk menulis tentang manajemen transportasi Transpadang ini yang dikelola oleh Perumda PSM dengan rumusan masalah yaitu bagaimana manajemen transportasi Transpadang oleh Perumda PSM. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui manajemen transportasi Transpadang oleh Perumda PSM. Selanjutnya, manfaat teoritis yaitu diharapkan penelitian ini dapat memperkaya bahan perpustakaan dan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu administrasi publik khususnya tentang manajemen Transpadang oleh pemerintah daerah dan Perumda PSM. Selanjutnya, manfaat praktis yaitu penelitian ini diharapkan kemudian hari dapat memberikan manfaat bagi instansi terkait yaitu Perumda PSM Kota Padang sebagai bahan pertimbangan dalam meningkatkan manajemen terutama manajemen transportasi. Bab 2 yaitu studi penelitian yang relevan. Di sini peneliti memakai 3 skripsi yaitu dari WMP Raymond Guri, Rozamiah dan Ahmad Rafil. Yang pertama yaitu WMP Raymond Guri, beliau menulis manajemen objek wisata Pantai Air Manis oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Padang yang ditulis pada tahun 2017 dengan menggunakan metode kualitatif. Teori yang dipakai adalah teori manajemen. Selanjutnya Ahmad Rafil yaitu pengawasan pengoperasian Transpadang Koridor 1. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, teori yang digunakan adalah teori pengawasan. Selanjutnya Rozamiah, kualitas pelayanan sopir dan pramugara Transpadang terhadap penumpang. Nah, metode penelitian yang dipakai adalah kombinasi, teori yang digunakan adalah teori kontrol. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori dari manajemen transportasi yang dikemukakan oleh Adrian Shah. Adrian Shah menulis teori manajemen transportasi ini dengan 4 variabel. Variabel pertama yaitu perencanaan, yang kedua pengorganisasian, yang ketiga pengawasan, dan yang terakhir evaluasi. Dari perencanaan ini memiliki beberapa indikator diantaranya yaitu area dan gedung pengoperasian, kapasitas, penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan, koneksi dan sosialisasi, dan perekrutan karyawan. Selanjutnya untuk pengorganisasian memiliki 2 indikator yaitu pembuatan organisasi dan perekrutan dan penempatan staf. Selanjutnya pengawasan yaitu pengawasan ini dilakukan melalui laporan atau pelaporan. Yang terakhir evaluasi yaitu dapat dilakukan dengan cara memantau perkembangan usaha, mengadakan pengukuran keberhasilan usaha, pemecahan hambatan, mengadakan rapat rutin harian, mingguan, bulanan, dan tahunan. Selanjutnya skema pemikiran yaitu skema pemikiran ini didasari oleh Perwako nomor 9 tahun 2021 tentang penugasan pengelolaan Transpadang kepada perusahaan umum daerah Padang Sejahtera Mandiri yang kemudian selanjutnya dilaksanakan oleh Perumda PSM yaitu mengelola Transpadang dengan menggunakan teori manajemen transportasi menurut Adrian Shah yang menggunakan 4 variabel tadi. Selanjutnya definisi konsep yaitu manajemen dan transportasi. Manajemen yaitu merupakan suatu proses yang dilakukan oleh individu, kelompok maupun organisasi untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya transportasi yaitu merupakan suatu proses pemindahan makhluk hidup dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Selanjutnya bab 3 yaitu metode penelitian. Pendekatan penelitiannya yaitu peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif. Lanjut teknik pengambilan data yaitu peneliti memakai 3 cara yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pemilihan informan, peneliti memakai pervasive sampling. Selanjutnya peranan penelitian yaitu peneliti bertindak sebagai instrumen utama. Selanjutnya proses penelitian yaitu penjabaran mulai dari pemilihan topik hingga penyelesaian penelitian. Selanjutnya unit analisis, peneliti memilih lembaga yaitu Perumda PSM Kota Padang. Selanjutnya teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan, dan verifikasi. Dan yang terakhir teknik keabsahan data, peneliti memakai triangulasi sumber. Selanjutnya bab 5 yaitu hasil dan temuan yang memiliki 4 variabel. Variabel pertama yaitu perencanaan atau planning yang memiliki 5 indikator. Indikator pertama yaitu area dan gedung pengoperasian. Untuk area dan gedung pengoperasian bisa disimpulkan bahwa masih ada beberapa hal kekurangan pengelolaan oleh Perumda PSM
seperti berpisahnya lokasi antara kantor administrasi dan pool koridor 1. Kemudian juga bisa disimpulkan bahwa kedua pool Trans Padang fasilitasnya masih kurang, seperti bengkel yang belum mampu memperbaiki kerusakan besar, dan di setiap pool belum ada penjualan spare part. Untuk kapasitas, dari beberapa temuan peneliti terkait dengan pengelolaan kapasitas, Trans Padang belum berjalan dengan maksimal. Karena jika dilihat dari kuantitas pelayanan yang dibutuhkan dalam setiap trayek belum mencukupi. Kemudian, fasilitas bus Trans Padang juga belum sepenuhnya dilengkapi oleh Perumda PSM. Selanjutnya, untuk fasilitas halte Trans Padang juga belum dilengkapi seluruhnya oleh Perumda PSM. Bahkan sebagian besar belum dilengkapi oleh Perumda PSM untuk fasilitas halte Trans Padang tersebut. Dan yang terakhir, untuk masalah tarif atau ongkos Trans Padang dapat disimpulkan bahwa tarif Trans Padang sudah terjangkau oleh calon penumpang. Selanjutnya, penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan. Dari hasil temuan peneliti disimpulkan bahwa penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan yang ditentukan melalui perhitungan load factor masih belum efisien, dalam artian bahwa jumlah bus Trans Padang masih berlebih jika dibandingkan dengan jumlah penumpang yang mengakses Trans Padang. Selanjutnya, koneksi dan sosialisasi. Dari beberapa temuan peneliti bisa disimpulkan bahwa Perumda PSM sudah melakukan koneksi kerjasama dengan beberapa koperasi dan PT untuk kedua koridor Trans Padang. Selanjutnya, Perumda PSM juga telah melakukan sosialisasi terkait segala informasi Trans Padang kepada penumpang atau calon penumpang Trans Padang, termasuk seperti jalur trayek dan metode pembayaran ongkos. Dan yang terakhir yaitu perekrutan karyawan. Disimpulkan bahwa perekrutan karyawan untuk Perumda PSM berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Sehingga untuk kesimpulan untuk variabel perencanaan, yaitu walaupun dalam pengelolaan Trans Padang, Perumda PSM telah berusaha melakukan proses perencanaan dengan sebaik mungkin. Hal ini dapat dilihat dari berbagai langkah-langkah dalam perencanaan menurut Adriansyah yang telah dilaksanakan oleh Perumda PSM, seperti perencanaan area dan gedung pengoperasian, kapasitas kendaraan, penentuan jumlah kendaraan dan waktu perjalanan, koneksi dan sosialisasi, serta perekrutan karyawan. Akan tetapi masih ada beberapa aspek di dalam perencanaan yang dilakukan oleh Perumda PSM yang belum optimal terlaksana. Selanjutnya, untuk variabel kedua yaitu pengorganisasian, dapat disimpulkan untuk pembuatan struktur organisasi disimpulkan bahwa Perumda PSM telah membuat struktur organisasi dan wewenang serta tugas pokok dan fungsi dengan baik yang diatur di dalam Peraturan Direksi Perumda Trans Padang Nomor 4 Tahun 2020. Kemudian untuk indikator penempatan staf, terkait dengan penempatan staf, Perumda PSM sudah melakukan penempatan staf sesuai dengan kebutuhan, daya kerja, dan keterampilan pegawai. Akan tetapi masih ada beberapa penempatan staf tidak sesuai dengan pengetahuan dan klasifikasi pendidikan yang baik terhadap salah satu posisi kerja yang telah diatur oleh Perumda PSM. Sehingga bisa disimpulkan untuk variabel pengorganisasian yaitu pengorganisasian sudah diupayakan dengan baik oleh Perumda PSM seperti pembuatan struktur organisasi, akan tetapi masih ada kekurangan seperti penempatan tidak sesuai dengan kemampuan dan memiliki tingkat pendidikan yang masih tergolong rendah. Hal ini akan berdampak kepada kualitas sumber daya manusia yang dimiliki oleh Perumda PSM. Selanjutnya untuk pengawasan, dapat disimpulkan bahwa pengawasan dilakukan di dalam Trans Padang berjalan dengan baik, baik itu pengawasan di dalam internal PSM sendiri maupun pengawasan yang dilakukan oleh pihak eksternal dari Dinas Perhubungan Kota Padang yang direalisasikan ke dalam bentuk laporan yang dilakukan oleh Perumda PSM kepada Dinas Perhubungan Kota Padang di setiap bulan dan di penghujung tahun. Dan terakhir yaitu variabel evaluasi. Di indikator memantau perkembangan usaha disimpulkan bahwa PSM telah melakukan tugas untuk memantau perkembangan usaha, termasuk melihat faktor penghambat dan pendukung dari pengelolaan Trans Padang. Selanjutnya untuk indikator kedua, mengukur tingkat keberhasilan. Disimpulkan bahwa di dalam tahap evaluasi pengukuran keberhasilan pengelolaan Trans Padang oleh Perumda PSM menghasilkan fakta bahwa keberhasilan pengelolaan Trans Padang masih jauh dari harapan, yaitu dilihat dari beberapa faktor, salah duanya yaitu melihat load faktor Trans Padang yang masih belum mencapai target 100% dan tingkat kesejahteraan pegawai yang belum tercapai. Selanjutnya untuk indikator ketiga yaitu usaha pemecahan hambatan. Masih ada hambatan yang belum dipecahkan oleh Perumda PSM seperti jadwal tugas pramugara laki-laki saat jadwal atau waktu ibadah salat Jumat masuk.
Dan yang terakhir, melakukan rapat rutin dapat disimpulkan bahwa rapat rutin belum maksimal dilakukan oleh Perumda PSM karena rapat mingguan belum dilaksanakan oleh Perumda PSM. Sehingga disimpulkan untuk variabel evaluasi, di dalam tahap evaluasi yang dilakukan oleh Perumda PSM di dalam pengelolaan Trans Padang dapat disimpulkan bahwa evaluasi belum berjalan dengan baik karena dari beberapa indikator evaluasi pengelolaan Trans Padang masih ada tahapan yang belum berjalan dengan baik, seperti tingkat keberhasilan pengelolaan yang belum maksimal, hambatan-hambatan pengelolaan yang belum terselesaikan, dan rapat rutin yang belum maksimal dilakukan oleh Perumda PSM. Selanjutnya bab 6 yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil temuan dan analisis yang telah peneliti lakukan terkait manajemen Trans Padang oleh Perumda PSM Kota Padang, dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen dalam pengelolaan tersebut belum sepenuhnya berjalan dengan baik karena masih ditemukan beberapa kendala dan masalah pada beberapa variabel dan indikator tertentu. Jika pengelolaan Trans Padang ini ditelaah melalui fungsi-fungsi manajemen transportasi menurut Adriansyah, maka pengelolaan yang dilakukan oleh Perumda PSM belum berjalan dengan baik karena masih banyak masalah yang muncul di dalam pengelolaan dan memberikan dampak yang kurang baik terhadap Trans Padang. Permasalahan-permasalahan yang muncul tersebut cenderung disebabkan oleh tahapan-tahapan atau aspek-aspek yang mempengaruhi dari fungsi-fungsi manajemen transportasi dari Adriansyah yang dilakukan dengan maksimal oleh Perumda PSM. Karena dalam melakukan sebuah kegiatan pengelolaan yang baik haruslah melalui tahapan-tahapan maupun aspek dalam fungsi-fungsi manajemen transportasi tersebut haruslah dilakukan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga tidak mengherankan dalam pelaksanaan pengelolaan Trans Padang oleh Perumda PSM belum terlaksana dengan baik dan sering sekali terjadi permasalahan di dalam pengelolaannya. Selanjutnya masuk ke saran, yaitu untuk menjadikan Trans Padang sebagai transportasi massal yang memiliki keunggulan jika dibandingkan dengan transportasi umum lainnya, serta juga bisa memberikan kontribusi yang lebih baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Padang, maka pengelolaan yang dilakukan oleh Perumda PSM harus dilakukan dengan sebaik-baik mungkin, sehingga untuk melaksanakan pengelolaan yang baik tersebut, pihak Perumda PSM harus memperhatikan pola-pola manajemen transportasi yang baik agar dapat membantu proses pengelolaan tersebut. Alangkah baiknya Perumda PSM melakukan identifikasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam pengelolaan Trans Padang serta melakukan perbaikan di semua lini pengelolaan Trans Padang agar pengelolaan ini berjalan secara profesional dan berjalan sebagaimana mestinya. Pemenahan lain yang harus dilakukan oleh Perumda PSM adalah meningkatkan sumber daya yang dimiliki oleh Perumda PSM, sehingga kualitas pelayanan yang diberikan Trans Padang kepada masyarakat atau penumpang menjadi lebih baik. Kemudian diharapkan kepada Perumda PSM untuk meningkatkan perlengkapan pool seperti bengkel yang saat ini masih kurang memadai untuk perbaikan skala besar, termasuk pengadaan underdeal atau spare part untuk diadakan di masa yang akan datang. Dan diharapkan juga gedung administrasi masing-masing koridor berada pada satu lokasi dengan pool Trans Padang. Selanjutnya diharapkan kepada Perumda PSM menemukan solusi untuk meningkatkan load faktor Trans Padang yang saat ini presentasinya belum sesuai dengan harapan, mungkin dengan meningkatkan kualitas layanan atau dengan cara mengurangi jumlah bus, sehingga biaya operasional bisa ditekan. Masukan lainnya adalah diharapkan Perumda PSM untuk melengkapi seluruh indikator standar pelayanan minimal atau SPM yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Padang, baik itu SPM bus maupun SPM halte, agar kenyamanan dan keamanan penumpang menjadi terjamin. Selanjutnya diharapkan kepada Perumda PSM untuk menempatkan staf sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, agar pengelolaan Trans Padang tetap berada pada pengelolaan yang optimal. Kemudian untuk pada tahapan evaluasi, Perumda PSM harus memperhatikan lagi bagaimana formulasi yang baik untuk pemecahan segala hambatan yang ada selama pengelolaan Trans Padang. Selanjutnya diharapkan kepada Perumda PSM untuk memperhatikan gaji para pegawai Trans Padang, terutama gaji sopir dan pramugara yang masih terjadi keterlambatan pembayarannya. Sementara sopir dan pramugara ini adalah ujung tombak dari pengelolaan Trans Padang karena berhubungan langsung dengan konsumen dan penumpang. Dan yang terakhir diharapkan kepada Perumda PSM dengan konsisten melakukan evaluasi melalui rapat rutin, baik itu rapat harian, bulanan maupun rapat tahunan. Dan untuk peneliti selanjutnya disarankan untuk tetap melihat bagaimana pengelolaan Trans Padang oleh Perumda PSM, karena untuk beberapa waktu ke depan Perumda PSM akan terus membangun koridor-koridor baru sesuai dengan perencanaan yang dituliskan di dalam Perwako nomor 13 tahun 2020 yang kemudian diperbarui melalui Perwako nomor 9 tahun 2021. Baiklah Bapak Ibu, itulah pemaparan dari hasil skripsi saya Diki Avandi.
Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pembimbing dan Bapak Ibu penguji. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.